Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, pada sore hari ini yang sangat cerah ini kita akan memulai perkuliahan kita dengan mata kuliah pengantar hukum keluarga Islam. Pada kesempatan kali ini saya telah memaparkan atau telah menunjukkan RPS pada semester yang akan kita lalui bersama. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada poin pertama, yaitu tentang pengantar yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang pengertian hukum keluarga, tujuan daripada adanya hukum keluarga, kemudian urgensi dari hukum keluarga dan ruang lingkup apa saja yang akan dibahas dalam hukum keluarga. Nah, baik. Jadi di sini teman-teman, saya sudah membuat PPT terkait pembahasan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Jadi langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu tentang pengertian hukum keluarga Islam. Apa itu hukum keluarga Islam? Kita semuanya hidup pasti butuh keluarga. Mustafa ingin nikah? Alhamdulillah. Fahmi pasti ingin nikah. Nah, agar pernikahan kita ini bisa mencapai tujuan, yaitu sakinah mawaddah warahmah, maka penting sekali kita untuk memahami apa itu hukum keluarga. Jadi hukum keluarga di sini disampaikan adalah hukum keluarga merupakan kumpulan aturan syariat Islam yang mengatur hubungan kekeluargaan antara laki-laki dan perempuan dalam institusi pernikahan serta akibat hukum yang ditimbulkan. Nah, jadi hukum keluarga ini merupakan hukum yang mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Agar hubungan tersebut masuk pada hubungan yang legal, yang formal, maka perlu adanya aturan yang mengatur daripada hubungan tersebut. Kemudian setelah hubungan tersebut diatur, maka diatur pula akibat yang timbul daripada hubungan tersebut. Ketika seseorang menikah, maka akan timbul beberapa konsekuensi. Di antaranya kewajiban untuk memberikan nafkah, kewajiban untuk mendidik, dan lain sebagainya. Itu adalah konsekuensi dan akibat daripada hubungan hukum keluarga. Nah, di sini disebut juga hukum keluarga dalam bahasa kita, ya, bahasa kitab itu disebut dengan ahkam al-ahwal syakhsiyah. Jadi hukum-hukum yang membahas tentang perilaku personal tiap individu daripada orang-orang Islam. Kenapa? Karena dua-duanya punya urgensi. Dalam hutang piutang itu diwajibkan atau harus dianjurkan, bukan diwajibkan, ya, dianjurkan untuk mencatat agar apa? Agar tidak terjadi pertikaian di akhir. Begitu juga pencatatan perkawinan. Dicatatkan agar suatu saat apabila terjadi pertikaian, perceraian, maka seorang istri bisa menuntut haknya ke pengadilan. Karena apa? Karena datanya ada di dalam pencatatan. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam. Kompilasi itu artinya adalah kumpulan hukum Islam. Nah, kumpulan hukum Islam ini memuat berbagai permasalahan hukum keluarga sebagaimana yang tertera dalam hukum-hukum fikih, kitab-kitab klasik seperti itu. Nah,
Kemudian di sini tujuan daripada hukum keluarga Islam adalah yang pertama menjaga keturunan. Jadi orang menikah, kenapa orang menikah? Karena tujuannya agar menjaga keturunan. Kemudian yang kedua adalah menegakkan prinsip keadilan dalam keluarga. Jadi agar tidak terzalimi seumpamanya seorang perempuan, maka harus ada undang-undang yang mengatur. Seperti seorang perempuan berhak untuk mendapatkan nafkah, maka harus ada regulasi yang mengatur itu. Kalau tidak dijalankan, maka ada punishment-nya, maka ada hukumannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah mewujudkan ketentraman dan keharmonisan rumah tangga, ada tertata. Kemudian menjamin hak dan kewajiban suami istri serta anak, dan melindungi perempuan dan anak dalam institusi keluarga. Jadi ini adalah tujuan diadakannya hukum keluarga. Nah, kemudian di sini apa urgensi daripada hukum keluarga Islam? Yang pertama adalah sebagai fondasi masyarakat. Maksudnya adalah bahwa hukum keluarga ini itu menjadi fondasi awal terbentuknya suatu masyarakat. Kemudian yang kedua adalah menjaga sebagai penjaga maqasid syariah. Maqasid syariah terdapat ada 5: hifdzul din, hifdzul nafas, hifdzul mal, hifdzul an-nasab, wa hifdzul aql. Ada 5. Jadi hukum keluarga ini sebagai penjaga daripada maqasid tersebut. Kemudian instrumen pembinaan akhlak, yang mana keluarga itu sebagai fondasi utama akhlak bagi anak-anak. Madrasatul ula. Kemudian mengatur kehidupan privat dan publik seperti itu. Kemudian selanjutnya ini ruang lingkup, ini pembahasan akhir kita daripada hukum keluarga. Apa saja ruang lingkup daripada hukum keluarga? Ketika kita sudah masuk ke ranah hukum keluarga, maka pembahasan hukum keluarga akan berputar pada hal-hal tersebut. Yang pertama, perkawinan. Di dalamnya membahas tentang syarat rukun dan juga hal-hal yang tidak diperbolehkan, atau hal-hal yang harus dilakukan. Kemudian hak kewajiban suami istri. Kemudian perceraian, nafkah, nasab, perwalian, warisan dan wasiat. Kemudian perlindungan anak, kemudian poligami, adopsi dan lain sebagainya. Jadi itu pembahasan daripada keluarga hukum Islam. Baik anak-anak, kita beralih kepada sesi tanya jawab. Kira-kira siapa yang mau bertanya terkait apa yang telah kita paparkan? Ya, silakan Makhdum dulu. Izin bertanya, Pak. Sebelumnya sudah disebutkan bahwasanya salah satu dari sumber hukum keluarga Islam adalah KHI, kompilasi hukum Islam. Mengapa harus ada KHI? Kenapa kita tidak cukup dengan kitab-kitab fikih yang ada? Baik, terima kasih. Sangat bagus sekali pertanyaannya. Jadi kenapa Indonesia membuat kompilasi hukum Islam? Kenapa tidak cukup dengan adanya kitab-kitab fikih? Jadi di sini sejarahnya dulu ketika tahun 1985 itu pengadilan ketika memutuskan suatu perkara, baik perceraian, baik pertikaian, baik tentang hadonah, mereka memakai kitab-kitab fikih. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata putusan setiap hakim di satu tempat dengan tempat yang lain itu sangat berbeda. Di Cianjur seumpamanya hukumnya A, di Jakarta hukumnya B, padahal permasalahannya sama. Nah, oleh karena itu terjadi kegundahan di masyarakat. Banyak yang komplain, kenapa saya dihukumi dengan hukum A sedangkan yang lain B, diperbolehkan, saya nggak diperbolehkan. Maka dengan itu pemerintah membuat kompilasi hukum Islam. Baik anak-anak, kita beralih kepada sesi selanjutnya, yaitu diskusi. Saya harap untuk membuat forum masing-masing. Satu forum berisi 3 orang atau 4 orang, silahkan. Nah, ini diskusinya
Baik anak-anak, dari diskusi yang telah kalian lakukan, silahkan untuk memaparkan apa hasil dari diskusi kalian semua. Kita mulai dari tim yang pojok. Silahkan yang mau memaparkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman sekalian. Terima kasih buat Bapak dan juga teman-teman memberikan waktunya. Yang kita bahas kali ini adalah bagaimana kemudian kita menciptakan ruang keluarga yang harmonis. Tentunya dalam pelajaran ini yang kita pelajari pada hari ini adalah cara berhubungan bagaimana kemudian Islam mengatur keluarga itu dari A sampai Z, bahkan dari awal mulai sampai awal berakhir. Atau mungkin bagaimana kemudian kita menghadapi masalah-masalah mungkin yang menerjang rumah tangga. Di antaranya tentunya yang paling umum yang perlu kita cermati adalah dari penjelasan tadi, di situ ada beberapa hal. Di antaranya adalah bagaimana kemudian kita paham, sebenarnya harus paham hukum terlebih dahulu. Kita kaji Al-Quran bagaimana, Sunnah bagaimana. Karena seperti apa yang dijelaskan oleh beberapa cendekiawan Islam, di antaranya Syekh Mutawalli Sya'rawi mengatakan bagaimana kemudian suami menciptakan keharmonisan dengan istri, tentunya dengan mencontoh suami terbaik dalam Islam, yaitu Nabi Muhammad SAW. Secara umum mungkin seperti itu mungkin yang saya sampaikan. Selebihnya saya minta pendapat teman-teman, atau mungkin ada yang ditambahkan atau disanggah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali pemaparan dari beberapa pertanyaan yang telah saya susun dalam kuis ini. Jadi mungkin bisa langsung dimulai, silakan. Ya, baik anak-anak, kita anggap cukup ya kuisnya, dan di sini tertera beberapa hasil dari kuis kalian semua. Yang pertama, Wahyuddin, Masya Allah, skornya 5, jadi dia sempurna menjawabnya. Nah, ada apa namanya ini, Makhdum, Ali, Mustafa, Sukhal, Najib, dan Fahmi semuanya telah menjawab dengan jawaban yang benar. Masya Allah, tepuk tangan untuk semuanya. Ya, baik teman-teman, pada sore hari ini mata kuliah kita akhiri dengan kesimpulan bahwa hukum keluarga ini adalah hukum yang mengatur tentang perilaku individu dari setiap muslim, yang mana hukum keluarga ini mengatur tentang regulasi hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan mengatur akibat yang timbul daripada hubungan tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan keluarga yang harmonis, yang sakinah mawaddah dan rahmah. Dan sebagaimana yang disebutkan tadi, jadi urgensi daripada hukum keluarga ini adalah untuk hifdzu an-nasl, dan juga untuk menjaga hak-hak daripada keluarga agar tidak ada yang terzalimi. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi sore hari ini, dan saya sangat berterima kasih kepada rekan-rekan yang telah bersedia untuk hadir dalam materi kuliah pada sore hari ini. Dan saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.